Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Bu Ode Mirlan, mahasiswi UIN Abdul Muthalib Sangat Ciambon. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Evaluasi Program Penerapan Asesmen Autentik pada Mata Kuliah Pengantar Pendidikan di Prodi PAI UIN Abdul Muthalib Sangat Ciambon dengan menggunakan model CIPP. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan pendidikan tinggi. Jadi, pendidikan tinggi saat ini hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Untuk mendukung tujuan tersebut, diperlukan sistem penilaian yang mampu mengukur kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Nah, salah satunya yaitu pendekatan yang digunakan adalah asesmen autentik. Namun, berdasarkan kajian penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada efektivitas asesmen autentik atau pengembangan instrumen penilaian. Penelitian yang mengevaluasi penerapan asesmen autentik secara komprehensif menggunakan model CIPP, khususnya pada mata kuliah pengantar pendidikan di program studi PAI, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian dan model CIPP. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan asesmen autentik pada mata kuliah pengantar pendidikan di Prodi PAI UIN Abdul Muthalib Sangat Ciambon. Evaluasi dilakukan menggunakan model CIPP yang dikembangkan oleh staf LIBEM. Model ini terdiri dari 4 komponen, yaitu konteks untuk menilai kesesuaian tujuan program, input untuk menilai kesiapan sumber daya dan instrumen penelitian, proses untuk menilai pelaksanaan asesmen autentik, serta produk untuk menilai hasil atau dampak yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Model CIPP ini dipilih karena mampu memberikan gambaran evaluasi yang komprehensif terhadap program yang diteliti. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan asesmen autentik pada mata kuliah pengantar pendidikan. Penelitian dilakukan di program studi pendidikan agama Islam UIN Abdul Muthalib Sangat Ciambon dengan informan terdiri atas dosen, pengampu, dan mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Niles-Huberman dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Nah, untuk menjamin keabsahan data digunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Kemudian masuk pada hasil evaluasi konteks dan input. Berdasarkan evaluasi konteks, diketahui bahwa penerapan asesmen autentik telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran mata kuliah pengantar pendidikan. Mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai kontrak kuliah, capaian pembelajaran, serta sistem penilaian sejak awal semester. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan tujuan dan transparansi dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, pada aspek input. Nah, ini ditemukan bahwa dosen telah menyiapkan perangkat pembelajaran secara sistematis melalui RPS, instrumen, dan rubrik penilaian. Mahasiswa juga memahami indikator penilaian yang digunakan seperti sikap, keaktifan, kemampuan presentasi, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Dengan demikian, aspek input menunjukkan bahwa sumber daya
dan perangkat yang mendukung asesmen autentik telah tersedia dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara baik dan optimal. Selanjutnya, hasil evaluasi proses dan produk. Nah, jadi berdasarkan evaluasi proses, asesmen autentik dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti penyusunan makalah, presentasi, diskusi kelompok, dan pemberian umpan balik oleh dosen. Nah, kegiatan tersebut mendorong mahasiswa untuk aktif mencari referensi, bekerja sama dengan kelompok, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi akademik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan akademik mahasiswa, dan rendahnya partisipasi sebagian mahasiswa. Selanjutnya, pada aspek hasil atau produk. Penelitian menunjukkan bahwa asesmen autentik memberikan dampak positif terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa. Mahasiswa mengalami peningkatan dalam pemahaman materi, kemampuan berpikir kritis, komunikasi akademik, dan kerja sama kelompok. Selain itu, sistem penilaian dianggap lebih adil karena tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses, sikap, dan keaktifan mahasiswa selama pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan evaluasi model CIPP, penerapan asesmen autentik pada mata kuliah pengantar pendidikan di Prodi PAI UIN Abdul Muthalib Sangat Ciambon telah berjalan dengan baik. Program didukung oleh tujuan pembelajaran yang jelas, kesiapan dosen dan mahasiswa, serta instrumen penelitian yang terstruktur. Pelaksanaannya melalui makalah, presentasi, dan diskusi mampu mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Selain itu, asesmen autentik memberikan dampak positif terhadap pemahaman materi, kemampuan berpikir kritis, komunikasi akademik, dan kerjasama kelompok mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.